Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayah durun. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Kita belajar bareng lagi, kita membuka pikiran, membuka hati untuk selalu belajar bertumbuh. Kita kedatangan bintang tamu yang khusus diimpor dari Cina ya. Ini produk Cungkok ya. Dan kita KW tidak dong. kita tepuk tangan dulu buat Kohen. Sesuai dengan janji Kohen kemarin akan membahas hal yang esensi, di mana ada yang disebut dengan ajaran Tao. Anyway, Kohen, sebelum kita masuk ke esensi gitu ya, kalau di ajaran Tao meninggal tuh kan pernah cerita tuh Kohen pernah datang ke satu kuil atau apa di apa jadi abu atau gimana? Boleh cerita dulu nggak sedikit kok berbicara tentang kematian kok? Gimana prosesinya? Ya kalau di kematian itu kan, kalau di Taoisme itu kan sebenarnya kan hanya apa namanya nih, sesuatu yang terjadi secara reguler gitu Kang. Ya, karena pemahaman dari Taoisme itu adalah jiwa ini adalah energi yang nggak bisa dihancurkan gitu loh. Dia hanya bisa berpindah wadah gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh nanti perjalanan jiwanya tuh akan berlanjut kalau di pemahaman Taoisme itu, begitu juga dengan Buddhis, dan itu akan melanjutkan apa yang sudah dijalani selama ini sesuai dengan karma yang sudah dilakukan gitu Kang. Oke. Terus waktu itu pernah cerita datang ke tempat doa, itu apa ritualnya gimana kok? Nah, ritualnya kan sebenarnya adalah kita itu kan melakukan yang namanya itu penghormatan kepada mereka yang sudah pernah berjodoh dengan kita. Contohnya misalnya dengan orang tua gitu kan. Kebetulan papa saya tuh sudah meninggal dari sejak saya SMA tuh. Nah, di situ tuh ada ritual soal bakti gitu Kang. Ya. Karena mereka itu sebenarnya memang dihadirkan di kehidupan saya tuh sebagai guru besar untuk mempersamai pertumbuhan jiwa gitu. Nah, makanya di situ ada yang namanya itu bakti dan juga pelimpahan jasa, Kang. Ya. Jadi apapun doa kita, apapun perbuatan baik kita itu mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa disalurkan kepada guru-guru besar gitu, Kang. Salah satunya adalah orang tua gitu. Oke. Thank you kok. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas satu sesi tentang perspektif kematian dalam Tao ya. Karena kan di situ ada Siap. proses reinkarnasi lah macam-macam kan, seru tuh ya. Siap, seru. Betul, multiverse nanti masuk ya Kang, kayak Marvel. Oh, masuk ke multiverse. Oke. Iya. Oke kok, tidak berpanjang lebar, the stage is yours. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Abu dan Hafara, turut berduka kepada Mbak Nova. Semoga keluarga yang meninggal bisa diterima segala karma baik dan bisa menjalankan apa yang harus dijalani berikutnya. Saya doakan semoga diberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, turut berduka. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi saya diminta Kang Abu tuh untuk bahas soal Taoisme. Kebetulan nih memang saya belum lama ini baru ketemu guru, dan kebetulan juga baru dibaptis juga. Nah, mungkin pembabaran saya ini masih minim lah ya, belum sampai menyentuh inti gitu. Tetapi paling tidak terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi sudut pandang mengenai apa yang sudah saya alami dan juga apa yang saya ketahui mengenai Taoisme ini. Oke, kita mulai teman-teman ya. Nah, kita mulai dari permulaan dulu gitu. Nah, Taoisme itu apa sih gitu ya? Taoisme itu adalah sebuah tradisi filosofis
dan religius yang berasal dari Tiongkok. Yang jika diartikan tuh, Tao itu adalah jalan, cara, pedoman, hukum yang mendasari perjalanan evolusi hidup kita sebagai manusia, yaitu dengan menjadikan bumi sebagai asasnya. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit itu dijunjung. Bumi mengambil langit sebagai prinsipnya, dan langit mengandalkan Tao atau jalan dalam pengoperasiannya. Nah, bagi penganut Tao, mencapai keselarasan dengan Tao adalah tujuan utama dalam kehidupan. Nah, artinya tuh ada makna yang lebih luas daripada hanya jalan atau pedoman atau hukum aja. Nah, ada 4 arti besar dalam Tao ya. Ada Tao sebagai Tao itu sendiri, ada Tao sebagai filsafat, ada Tao sebagai agama, dan ada Tao juga dari sudut pandang spiritual. Gitu. Nah, kalau Tao sebagai Tao itu, Tao tidak terbentuk dia. Dia merupakan sesuatu yang sudah ada sebelum semuanya ada. Ya, Tao itu sulit dipahami, artinya sangat luas sehingga sulit untuk diterangkan secara jelas dan rinci melalui sebuah kalimat atau kata-kata. Lalu Tao yang paling sederhana adalah jalan. Nah, jadi setelah disederhanakan tuh diambil sebagai jalan yang mengartikan sebagai kelogisan, hukum, pedoman, atau juga aturan. Dan Tao adalah sesuatu yang mendasari, berada di balik segala peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Jadi ada pemahaman Tao tuh yang lebih luas dibandingkan sebuah pedoman atau jalan. Ya. Yang dimana itu adalah dasar dari segala yang terjadi, yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau dari sudut pandang Tao sebagai filsafat, ya, filsafat Tao itu kitabnya itu Tao Te Ching. Tao Te Ching itu isinya sangat simpel, padat namun penuh esensi soal keselarasan manusia dengan alam semesta bersama melahirkan kebajikan mengikuti pedoman dari Tao atau Wu Wei. Nah, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah jalan ini dipetakan menjadi sebuah kitab suci, yaitu Tao Te Ching. Yang dimana kitab ini nih adalah sebuah jalan ya untuk menyelaraskan manusia dengan alam semesta. Yang dimana manusia dan alam semesta ini bisa bersama-sama melahirkan sebuah kebajikan yang nanti bermanfaat tidak hanya bagi manusia itu sendiri, tetapi juga alam semesta itu sendiri. Yang ketiga adalah Tao sebagai agama, yaitu merupakan inti dari agama ini, yaitu suatu prinsip universal yang abadi, maha besar, dan menjadi sumber dari segala realitas. Dan penganutnya meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari satu realitas tunggal. Nah, jadi dari sudut pandang ini nih ada pemahaman Tao itu sebagai satu realitas tunggal, ya, yang menjadi sumber dari segala realitas. Ya. Lalu yang keempat adalah Tao sebagai spiritual. Tao yang selalu harmonis, seimbang, sesuai dengan lambangnya Yin dan Yang, menjadikan spiritual Tao tidak hanya memperhatikan masalah kerohanian saja, tetapi juga keduniawian. Jadi tidak hanya ngurusin soal spiritual, tetapi bagaimana kita menjalani kehidupan di duniawi ini. Melatih raga dan jiwa, menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Nah, jadi ada 4 arti besar dari Tao itu sendiri. Ya. Nah, filosofi Tao itu soal keseimbangan dalam paradoks. Mungkin teman-teman nih sering mendengar kata dualitas,
benar salah, baik buruk, polaritas, paradoks. Nah, filosofi dari Tao ini lebih fokus menekankan konsep menemukan harmoni dan keseimbangan, ya, melalui interaksi kekuatan yang sejatinya berlawanan namun saling melengkapi. Jadi dalam paradoks itu sebenarnya ada satu titik tengah, ya, yang bisa membawa kita selaras, membawa kita tetap netral, walaupun dalam realitanya kita sedang berada dalam dualitas atau paradoks, seperti terang dan gelap atau baik dan buruk. Nah, kebijaksanaan sejati datang dari menemukan titik netral yang ada di antara kekuatan-kekuatan ini. Jadi secara filosofi itu Tao itu adalah sebuah jalan atau pedoman yang membawa kita menemukan titik seimbang nih di antara dualitas itu. Jadi netralitas dalam dualitas yang membawa kita menuju non-dualitas. Nah, di sini ada mikro, ada makro. Ya. Mikro itu adalah semesta kecil yang ada di diri kita. Di dalam mikro itu ada ranah spirit, bagiannya ada spirit, ada jiwa, dan ada tubuh. Makro itu adalah semesta besar, yang di dalamnya ada kosmologi, ada langit, dan diwakili juga ada bumi. Nah, untuk menemukan keselarasan dan keseimbangan antara makro dan mikro ini, di situ Tao hadir sebagai jalan yang memberikan sebuah pedoman untuk bisa selaras dan harmonis antara kedua kosmik ini, yaitu lewat Wu Wei, yaitu jalan, lewat keseimbangan, netralitas, dan juga lewat harmonis. Sehingga jika nanti antara mikro dan makro ini bisa dipertemukan lewat Tao itu, lewat jalan ini, maka tidak akan ada lagi keterpisahan antara jagat alit dengan jagat ageng, mikro kosmik dengan makro kosmik. Yang ada adalah hanya kosmos gitu loh. Ya. Lalu bagaimana sih ya untuk bisa selaras dengan Tao? Tadi dihadirkan mengenai 3 jalan, yaitu 3 cara dari Tao, yaitu melalui jalan Wu Wei, melalui netralitas, dan juga harmonis. Nah, kali ini ingin diperdalam elaborasi mengenai bagaimana bisa selaras gitu loh dengan pedoman Tao itu sendiri, yaitu lewat praktek. Yang pertama lewat harmonis. Lewat harmonis itu hidup selaras dengan jalan Tao yang merupakan cara alami alam semesta, serta mencapai keseimbangan antara diri sendiri, orang lain, dan alam, yang dicapai dengan mengikuti prinsip-prinsip seperti hidup sederhana, tidak memaksakan keinginan, dan mengembangkan kesadaran batin. Ya. Jadi harmonisasi itu dimulainya dari diri kita sendiri, menemukan titik seimbang antara tubuh, jiwa, dan juga spirit. Tidak hanya itu, keseimbangan itu juga dibawa ke ranah polaritas atau paradoks atau dualitas. Pada saat dia berinteraksi dengan orang lain, dengan alam yang diwakili oleh langit dan bumi.
begitu juga dengan semesta. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya, ya, yang dimana itu akan membawa ke sebuah prinsip mengenai hidup yang secukupnya, hidup yang tidak terjebak dalam nafsu keinginan, dan hidup yang mampu mengembangkan kesadaran dan evolusi jiwa melalui kesadaran batin. Yang kedua itu adalah keseimbangan. Keseimbangan itu prinsip untuk hidup selaras dengan alam semesta dan diri sendiri melalui keseimbangan yang dicapai dengan memahami harmoni antara kekuatan yang berlawanan, yaitu yin and yang. Ya. Bertindak spontan dan alami melalui wu wei serta melepaskan keinginan berlebihan demi hidup sederhana. Jadi yang membuat tidak seimbang sebenarnya adalah yang membuat kita tidak netral dan tidak bisa hadir di present moment. Kebanyakan sih nafsu keinginan. Yang membuat kita terjebak di antara salah satu sisi dari yin dan yang itu. Positif dan negatif, baik buruk. Ya. Hitam putih. Nah, kalau kita bisa nemukan titik netralnya, maka di situ tuh jalan wu wei itu akan hadir, yaitu bertindak secara spontan, alami, mengalir, mengikuti. Yang terakhir adalah lewat praktek wu wei. Nah, wu wei itu secara harfiah sih justru tanpa tindakan, ya, yaitu berlaku sesuai dengan jalan alami, tahu tanpa terlalu memaksakan keinginan. Nah, ini tentang tindakan tanpa usaha, yang berarti bertindak dengan lancar dan efisien tanpa dorongan kekuatan yang berlebihan. Effortlessly success nih dulu nih. Saya pertama belajar nih effortlessly success. Yang menarik, saya ketemu di pembelajaran malah soal abundance gitu ya. Soal bisnis. Dia bilang ada loh katanya. Satu jalan yang namanya itu effortlessly success gitu. Dia sukses tanpa menggunakan effort yang berlebih. Ya. Diberi contoh tuh seperti ikan itu yang nggak perlu belajar berenang gitu. Burung itu yang nggak perlu belajar terbang. Ya. Jadi wu wei itu adalah sebuah jalan yang sebenarnya menurut saya itu jalan yang memang sesuai fitrahnya kita. Nah, masalahnya kita kenal nggak gitu loh jalan itu atau fitrahnya kita sendiri. Karena kalau kita kenal, ternyata saya ini adalah seekor ikan yang tidak perlu bermimpi untuk terbang, ya mungkin ya saya bisa sukses hanya dengan menerima diri saya sesuai fitrahnya, yaitu ikan yang bisa berenang di dalam air gitu. Tanpa saya harus terjebak dengan keinginan harus bisa terbang seperti burung. Nah, selain itu ada praktek rutin keseharian agar mikro yaitu diri kita dengan makro yang semesta luas itu tetap bisa selaras. Ya. Tujuan umumnya adalah untuk pengembangan diri, apresiasi lebih dalam terhadap Tao, dan kehidupan yang lebih harmonis antara diri, sesama, alam, dan juga Tao. Nah, praktek inilah yang disebut sebagai proses kultivasi. Ya, yang paling umum tuh meditasi, qigong itu seperti kesehatan ya, senam kesehatan, dan juga belajar mengenai Tao itu sendiri, gitu. Nah, jika ini dilakukan dan dilatih, maka kita tuh sedang melakukan namanya proses kultivasi. Sama dengan Tai Chi kah? Iya, betul sekali. Ya. Jadi dia mengolah energi dia.
Kultivasi itu apa sih sebenarnya? Kultivasi dalam Taoisme itu adalah sebuah proses peningkatan diri baik secara spiritual dan fisik untuk mencapai keselarasan dengan alam semesta beserta isinya. Jadi dengan melakukan kultivasi, ya, kita sedang mengusahakan diri untuk bisa selaras. Dan ini melibatkan latihan-latihan seperti meditasi, pengendalian energi, baik yang internal maupun eksternal, dan juga mempelajari kitab suci Tao gitu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kesadaran, memperpanjang umur, karena kita bicara soal energi, akhirnya mencapai keilahian atau keabadian, yaitu kembali ke Tao. Nah, ini pertanyaan intermezzo lah ya. Ya, menurut kalian nih yang mana yang lebih canggih? Ayo coba diketik di komen nih. iPhone 17-nya Kang Abu atau tubuh kalian gitu. Tubuh kita lah. Tapi tubuh itu ya. Tubuh itu kan nggak bisa ngirim WA gitu. Ya kan? Tubuh. Nah, ini di Taoisme nih ternyata nih ini diperdalam gitu, guys, ya. Diperdalam. Nah, itu saya menarik tuh waktu saya belajar. Loh, iya juga ya. Kenapa tubuh itu ya seperti dianaktirikan pada saat saya awal belajar spiritual gitu loh. Padahal secara premis kita sadar ya, tubuh itu adalah sebuah kendaraan bagi jiwa. Ya. Tapi kok mendingan iPhone daripada Oppo sih? Kalau Oppo bapuk ya. Jangan Burik gitu, kok, Kang. burik. Dulu saya pakai Oppo soalnya, Kang. Waduh, ini yang pakai Oppo nih nanti ini nih komplain nih. Ya, jadi ternyata di Taoisme itu diperdalam nih mengenai tubuh gitu. Jadi tubuh itu salah satu perangkat tuh yang bagi jiwa itu sebenarnya penting. Kenapa? Tanpa raga tuh jiwa nggak bisa berevolusi. Ya, jiwa nggak bisa berbuat kebaikan. Jiwa nggak bisa ngumpulin amalan, guys, tanpa tubuh. Tapi cenderung dianaktirikan gitu loh, ya. Dipaksa untuk misalnya ngejar materi, dipaksa untuk merasakan emosi yang berlebihan gitu kan. Dipaksa untuk dipaksa untuk ngejar kesenangan gitu. Jadi secara fitrah tubuh itu tidak disadari sebagai mestinya gitu. Nah, kenapa ini pertanyaan ini dihadirkan? Kenapa? Karena ternyata di Taoisme itu tubuh itu dianggap sebagai sacred temple, guys. Sacred temple itu kuil suci. Ya. Kenapa? Karena tubuhmu adalah perangkat yang canggih. Saking begitu canggihnya, Tuhan tuh menciptakan tubuh kita untuk mampu menampung jiwa dan percikannya menyatu menjadi satu. Bayangin gak? Percikan Tuhan tuh bisa dijadikan satu di dalam raga loh. Di saat kebutuhan tubuhmu sudah terakomodir, maka tubuh akan kembali ke fitrahnya dan fitur-fitur canggih lainnya akan aktif dan bisa digunakan jiwa untuk terus berevolusi. Terus berlomba berbuat dalam kebaikan. Terus bisa dipakai untuk belajar dan bertumbuh. Ya. Nah, saya juga baru sadar ternyata ya nggak ada perangkat yang secanggih tubuh kita yang mampu menampung percikannya.
Nggak ada loh pikir-pikir loh. Ternyata selama ini saya mengabaikan, seperti meniadakan eksistensi dari tubuh saya sendiri. Nah jadi makanya kenapa saya bilang semua itu berawal dari ngurus tubuh. Mau belajar, misalnya teman-teman yang di Muslim mau belajar Ar-Rahman Ar-Rahim, dari sini prakteknya. Kamu cinta nggak ke tubuh sendiri? Kamu sayang nggak ke tubuh sendiri? Gitu loh. Padahal tubuh itu secara fitrah tuh dia nggak butuh banyak. Dan tubuh itu adalah dari bagian dari diri kita. Tubuh adalah bagian yang paling jujur. Di saat dia lapar ya minta makan dia. Di saat dia tidak nyaman ya dia beri sinyal tidak nyaman. Di saat harus ke toilet ya harus ke toilet gitu. Ya. Tetapi ternyata saya sendiri pun tidak menyadari kalau ada keterpisahan antara jiwa dan tubuh saya. Ya. Nah, disitulah pada saat saya belajar ini menyadari ternyata tubuh itu sangat powerful ya. Ya. Sangat powerful. Kenapa? Karena ternyata dari tubuh yang tanda kutip kita urus dan kita akomodir, fitur-fitur lain itu aktif. Dan fitur-fitur ini adalah fitur-fitur yang tanda kutip tuh melampaui panca indera. Ada yang namanya kelenjar pineal, yang ini sebagai antena bagi kosmik, ya, gerbang koneksi, ya, persepsi serta cahaya gitu. Yang nanti akan membawa kita bisa menangkap sinyal-sinyal, petunjuk, simbol yang kita butuhkan ya untuk evolusi jiwa kita sendiri. Yang kedua tuh keselarasan antara hati dan juga pikiran. Ya, ini proses penting dalam mengakses kreativitas, problem solving dan juga perangkat soal bagaimana tubuh kita ini berkomunikasi di alam semesta ini. Ya. Lalu ada juga soal yang namanya itu medan energi biofield yang menjadi batasan diri. Ya, kita mampu menangkap sinyal-sinyal yang dimana pada saat kita berinteraksi dengan realita itu, biofield itu akan memberikan kita bumper dulu batasan. Ya, yang bisa membantu kita untuk menjaga ranah baik fisiologi maupun psikologi. Lalu jantung. Kita selama ini mungkin mikir jantung itu hanya mempompa darah ke otak, selesai. Ternyata ya, di situ tuh ada satu ruang sakral ya, yang mempertemukan antara rasa dan intuisi, mempertemukan antara petunjuk ilahi dengan diri kita gitu. Dan bagaimana cinta tanpa syarat itu diproyeksikan dari jantung ini. Lalu vibrasi. Tubuh kita tuh selalu memancarkan vibrasi dari energi yang ada di tubuh kita secara psikologis, pikiran dan juga emosi. Dan juga perasaan serta rasa. Yang terakhir, tubuh kita itu adalah perwakilan sang ilahi. Setiap jiwa tuh punya potensi sebagai alat peraga. Ya, alat peraga dari Tuhan di muka bumi ini. Kita semua lahir dengan derajat yang sama. Ingat ya, mau kamu dilahir di anak sultan kayak keluarga sultan, mau kamu lahir di keluarga miskin, mau lahir di keluarga mediocre kayak, tetapi kita secara derajat tuh di mata Tuhan tuh kita mempunyai derajat yang sama dan kita mempunyai potensi yang sama sebagai alat peraganya nanti jika kita kembali ke kepantasan diri kita sendiri. Ya, tidak hanya itu, tubuh kita juga adalah konduktor, penghubung antara langit dengan bumi, antara Bapa
dan ibu. Jadi ada satu pemahaman yang ternyata menurut saya itu fundamental yang perlu disadari ya mengenai tubuh. Ya. Karena jiwa tuh butuh tubuh. Tanpa tubuh, spirit atau ruh itu juga tidak bisa bersatu gitu dengan jiwa. Ya, jadi di situ tuh ada pemahaman kesadaran baru yang saya sadari ternyata soal tubuh. Nah, mudah-mudahan teman nih bisa dapat sesuatu ya. Sehingga teman-teman bisa melihat tubuh itu dari perspektif yang baru atau paradigma yang baru. Kenapa ya? Kenapa kita perlu menyadari fitrahnya tubuh itu? Karena bahkan alam pun bisa mengolah energi untuk kebutuhannya sendiri. Dia bisa mengkultivasi. Contohnya seperti yang kita sering belajar di SD nih. Fotosintesis. Ya. Jadi daun-daunan itu, tumbuh-tumbuhan itu, dia itu mengolah energi alam dengan sendirinya. Jadi secara fitrah tuh sudah bisa. Ya. Alam tuh ya menjadi sebagaimana mestinya atau sesuai fitrahnya mereka, begitu juga dengan hewan. Mereka mampu mengolah energi alam untuk kebutuhan hidup mereka. Karena mereka selalu terkoneksi dengan semesta. Begitu juga dengan tubuhmu. Jadi di saat tubuhmu kembali ke fitrah, maka tubuhmu akan mampu mengolah energi yang ada di alam semesta ini. Sesimpel itu, guys. Sesimpel itu. Ya. Masalahnya adalah kita terlalu fokus sama hal-hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Nah, kalau dari premis tadi, sejatinya kita ini sudah berlimpah loh. Ya. Pertanyaannya adalah, kamu bisa nggak ya mengoptimalisasi energi yang ada di sekeliling kita? Jadi alam semesta itu berkelimpahan. Ada banyak sekali sumber daya yang bisa kita olah menjadi energi. Yang bisa kita gunakan nantinya untuk evolusi pertumbuhan jiwa kita, baik di ranah duniawi maupun di ranah spiritual. Tetapi semua sumber daya itu masih perlu diolah. Ada sinar matahari seperti fotosintesis tadi, dia menggunakan sinar matahari, air yang ada di tanah, oksigen, ya kan? Tubuh kita pun juga butuh sinar matahari. Ya, yang nanti sinar matahari ini bisa kita olah di dalam tubuh. Belum lagi oksigen, olah nafas. Ini olah cahaya, ini olah makanan. Ya. Belum lagi energi dari langit. Belum lagi energi dari bumi. Belum lagi dari elemen yang lain. Jadi sebenarnya kita secara sejati itu, secara esensi itu sudah berlimpah. Tapi kadang-kadang kita ini terlalu fokus hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita terjebak dalam mental kekurangan atau mental miskin. Nah, kultivasi menuju transendensi. Jadi dalam Taoisme itu ada proses bagaimana kita ini mengkultivasikan ya seluruh energi itu diolah untuk transendensi. Masuk ke ranah transendental. Dari ranah fisik masuk ke ranah non-fisik. Dan itu butuh energi. Mulainya dari mana? Tubuh. Jadi gunakan tubuhmu sebagai tungku untuk memasak, mengolah sumber daya alam dan semesta yang berlimpah itu untuk dirubah menjadi chi atau energi kehidupan. Kalau nonton Star Wars, ini life force-nya di sini. Yang dibutuhkan jiwa untuk berproses dan berevolusi. Jadi tubuhmu itu sangat canggih. Energi yang di luar, contohlah
kalian suka makan apa misalnya, suka makan bakso. Pesan bakso kalau diliatin nggak jadi energi. Tapi kalau dimakan, disyukuri, dinikmati, dia jadi energi tuh. Baik secara mental maupun secara spiritual. Karena itu akan hadir emosi, perasaan, rasa gitu loh. Ya. Nah, itu dibutuhkan bagi pertumbuhan jiwa. Yang tadinya kita depresi, terus kita mulai mengolah energi, mengoptimalisasi kultivasi itu, sehingga kita bisa menemukan titik di mana hadir dalam jiwa yang tenang. Setelah memegang modal energi kehidupan, maka proses evolusi jiwanya pun dimulai. Jadi penyucian jiwa dulu dia. Ya, melunturkan, melarutkan nafsu keinginan, nafsu amarah, dendam, mental block, belief system, ya. Sampai benar-benar jiwanya itu suci. Dan pada saat pensucian jiwa itu selesai, ya, maka dia mulai masuk ke ranah jiwa tenang. Nah, ini udah evolusi jiwa nih. Ya, yang tadinya kita nggak tenang, kenapa? Terlalu mikirin masa depan, nggak tenang karena apa? Karena kita nggak bisa melepas masa lalu. Ya, itu butuh energi tuh. Kalau nggak bocor energi kita. Kita berusaha merubah sesuatu yang kita nggak punya kendali. Disitulah jiwamu tidak tenang, gitu. Nah, yang terakhir adalah bertumbuh di ranah spiritual. Ya. Nah, jadi energi itu akan terus dipakai. Dikarenakan spirit adalah perwakilan darinya yang mewakili kesucian dan kemurnian, maka hanya jiwa-jiwa yang sudah tenang lah, yang sudah suci, yang sudah melakukan penyucian jiwa, yang mampu terkoneksi dengan si spirit. Nah, di bab ini jiwa akan diberitahu, ya, bukan diberi tempe ya guys ya, diberi tahu gitu. Soal yang namanya asal muasal, ya, soal yang namanya fitrahnya kita, soal potensi jiwa kita, soal visi dan misi, dan untuk apa sih gitu loh. Kamu mengalami itu semua gitu. Ya. Ternyata ujungnya adalah untuk apapun yang kamu alami, apapun yang kamu pelajari, ujungnya adalah untuk kembali ke dia. Atau kalau di Taoisme kembali ke Tao. Gitu. Sama guys sebenarnya guys. Secara hakikat. Ya, untuk kembali ke dia. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu mau kemana? Gitu loh. Mereka yang berjodoh dengan Tao adalah sebuah anugerah yang akan memberi jalan dan kesempatan untuk menerima tuntunan agar bisa kembali ke fitrahnya. Dan juga mengabdi pada jalan Tao berarti menjalani hidup sesuai prinsip-prinsip Taoisme. Yaitu menyelaraskan diri dengan aliran alam kehidupan atau Tao itu sendiri, mempraktikkan Wu-Wei, yaitu aksi tanpa usaha, dan menyeimbangkan konsep yin yang dalam segala aspek. Dan yang terakhir adalah mulai berbakti dan mengabdi, devotion, ya, devotion. Dengan berbuat kebajikan sekaligus melepaskan diri dari belenggu reinkarnasi agar sekali lagi bisa pulang kembali ke Tao atau bisa pulang kembali kepadanya. Gitu sih Kang Abu. Oke kok, ini kulit awal tapi profound banget kok, dahsyat
Thank you kok. Thank Eh, you, nger- thank you, thank you, thank you. ngerti kenapa Kohen nggak mau login karena udah keren sih sebenarnya ya. Itu aja sih. Ngantrinya panjang Kang, males Kang. Oh, balas ya, benar-benar. Wah, keren kok, keren-keren. Itu tadi paling nonjok tuh ngomongin tentang tubuh. Tubuh paling Hmm. jujur. Wah, itu dalam banget kok. Oke kok, thank you kok. Ini baca beberapa kali tentang Tao, tapi selalu dapat perspektif yang baru gitu ya dari Kohen sebagai pelaku dan pembelajar gitu. Satu pertanyaan pertama gini kok. Terus berarti konsep ketuhanan Tao tuh sebenarnya gimana sih? Kan tadi tuh sebenarnya sejujurnya kok ya, waktu Kohen ngejelasin tentang dualitas, tentang konteks tubuh, jiwa, ini lagi inget dulu belajar awal-awal apa namanya pengantar tasawuf gitu kok. Hmm. Karena nggak ada bedanya gitu. Maksudnya kalau tadi dengar ngomongin kalau misalnya orang nggak tahu ini tahu gitu ya, Kohen cerita nyerocos, tapi Kohen mukanya Mirip jangan ya. kelihatan sih, mukanya Mungkin jangan jangan kelihatan. Kalau muka kelihatan udah jelas sih ya gitu. Tapi maksudnya kalau orang ngedengar ini secara esensi, ini lagi ngomongin tasawuf kah? Ini lagi ngomongin tao kah? Terus jadi menarik gitu. Nah, mungkin saya mau comes up dengan pertanyaan satu bahwa terus konsep ketuhanan tao tuh gimana gitu kok? Silakan. Nah, konsep ketuhanan Tao itu kan kembali Tao itu sebagai Tao ya Kang ya. Hmm. Jadi dia itu satu realitas tunggal tuh yang menjadi sumber dari segala realitas. Sebenarnya sama Kang. Ya, Hmm. kalau di apa namanya nih, kalau dijabarkan ya Tao itu kan sebenarnya Tuhan gitu. Ya, tetapi karena ini tid- kata Tuhan tuh kan sebenarnya kan gini ya Kang ya. Bukan ingin apa namanya apa namanya tuh mempersempit ya dengan kata Tuhan itu sendiri ya Kang ya. Ya, Makanya kalau ya. ditahu itu dia nggak bisa disebut gitu Kang, nggak diberi nama. Tahu itu hanya dibilang jalan gitu loh. Ya kan tahu itu yang pengetahuan saya dia sang misterius yang nggak ada artinya Nggak ada sebenarnya kan artinya dalam karena tanda petik. Benar nggak? betul, karena secara Iya, ya. jiwa nggak akan nyampe gitu Kang, Oke, keren. nggak akan nyampe gitu. Sehebat-hebatnya pikiranmu itu nggak akan nyampe gitu. Hmm. Makanya Hmm. untuk mempermudah itu disebut sebagai jalan atau pedoman. Nah, Hmm. sebenarnya pedoman itu jalannya nanti baliknya ke dia juga. Mau dibilang Hmm. Tuhan silakan, mau dibilang tahu ya silakan, Kang. Makanya Hmm. Hmm. pada saat dulu kan saya pernah icip-icip tasawuf ya. Hmm. Waktu saya balik ketemu belajar tahu itu kok sama gitu. Diketawain sama Hmm. guru saya yang di tahu itu. Cuma beda Apa baju katanya? katanya. Oh, kirain ketawanya gini. Kita kan lebih duluan. Kirain gitu. Wah, terpanjang itu. Oh, panjang ya. Makanya nggak ditulis tadi sejarahnya. Terus. Aduh. Hmm. Nah, jadi secara hakikat tuh sebenarnya sama. Ya. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita pelajari, ya, apapun yang kita jalani itu sebenarnya ujungnya sama, Kang. Gitu. Hmm. Kalau bisa dibilang tuh kalau di Islam tuh ya tauhid sentris sebenarnya. Oke. Tauhid sentris. Kenapa? Karena dalam paradoks itu di tengahnya itu ada 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 apa non dualitas gitu loh. Hmm. Nah, tapi yang menarik adalah terlihat simpel tapi nggak simpel gitu loh Taoisme itu, ya. Hmm. Tapi dia lebih fokus untuk bagaimana mengelaborasi si subjek. Si subjek Hmm. itu adalah perjalanan jiwa yang hadir di ruang dan waktu, yaitu ruangnya adalah raga, waktunya adalah pikiran. Hmm. Kenapa dibilang pikiran itu? Pikiran baru ada setelah kita lahir loh, Kang. Artinya Gimana waktu gimana baru hadir loh. gimana? Sorry gimana tadi? Pikiran Pikiran? dimulai Mm-mm. pada sejak kita lahir kan. Yes. Begitu juga dimensi waktu tuh. Hmm. Dimensi waktu bagi jiwanya Kang Abu dari sejak dia lahir sampai dia meninggal. Hmm. Setelah itu nggak ada, Kang. Hmm. Nggak ada, gitu loh. Benar. Benar. Artinya kan jiwanya Kang Abu ini kan terjebak dalam dimensi ruang dan waktu kan.
Dan lagi ya, kalau mau dibelokin dikit adalah pengetahuan kita itu datang dari memori, memori datang dari data, data datang dari informasi yang sangat terbatas sih kok. Iya, betul, Ya. betul, betul. Hmm, Sampai di titik tuh kita tuh terlalu mengadopsi informasi-informasi yang sebenarnya bukan dari core-nya kita, Kang. betul. Nah, itu menarik tuh kalau di Taoisme tuh digali tuh, Kang. Digali. Hmm, Makanya nanti arahnya tuh nanti ya balik lagi ke tasawuf ya, Kang ya. Pertanyaannya sama. Datang dari mana? hmm, Sekarang lagi di mana? Habis ini hmm, yang terakhir tadi mau kemana lu gitu loh. hmm. Ternyata sama waktu dijelasin. Oh sama ya. Iya ya, oke oke deh gitu. Nah, cuman Oke. masalahnya kan kalau di sini kan kita tuh sampai diberikan yang namanya itu pedoman jalan cara bagaimana kita ini eh, bisa mandiri gitu kan lewat yang namanya itu teknik kultivasi itu. Jadi secara kacamata umumnya adalah kita ini semua tuh kultivator, Kang. Hmm, Punya potensinya sendiri, dia bisa ngolah sendiri sesuai dengan keunikan dan keautentikan masing-masing. hmm. Gitu loh. Nah, ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah Wu Wei yang digambarkan lewat passion tuh yang sering Kang Abu sampaikan, Ya. ya kan? Hmm. Nah, itu kan kelihatan tuh. Nah, nanti passion dan Wu Wei-nya itu ujungnya adalah ya kolaborasi antara diri si mikro dengan si makro ya untuk menghadirkan sebuah kebajikan, Hmm. jalan dharma jadinya Hmm. gitu. Nah pertanyaannya kenal nggak potensi keunikan dan fitrahnya kita lah gitu masing-masing. Nah nanti Oke. ketemunya adalah kolaborasi, Kang. Setelah Kolaborasi. masing-masing sudah transendensi, udah masing-masing udah independen, pasti ketemu, Kang, di satu titik. Hmm. Pasti ketemu. Tapi dengan Hmm. visi dan misi yang sama. Hmm. Gitu loh. Yaitu untuk apa? Devotion, pengabdian. Di titik Oke. tertinggi itu nggak ada lagi, Kang. Titik Wah, tertinggi dari perjalanan jiwa itu adalah pengabdian gitu loh. Kalau nggak buat apa Kang Abu tuh buat apa Kang Abu itu ya melakukan apa yang Kang Abu lakukan sekarang. Kalau wah bukan Edan. untuk dasarnya kita ngomong core-nya ya, devotion Kang, pengabdian. Wah gila. Kok dalam perspektif tasawuf, level tertingginya siapapun itu adalah pelayan kok. Nah, Serius? iya bener. Jadi kalau pakai bahasa Quran itu ada kata-kata wama holaktul jinna wal insa illa liya'budun. Nggak ngerti ya pasti, jangan Nggak main ngerti. amin-amin aja nih, diterangin nih. Ntar main amin lagi, nggak Iya ngerti. Jadi amin di situ, gitu. amin. Nah di situ tuh ada kata-kata gini, aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi gitu. Hmm. Pengabdian tuh pelayanan gitu kok, dan itu waduh udah deh puncak dari semua apapun level tertingginya manusia tuh bukan masalah jabatannya apalah apa itu kan apa namanya konteks variasi lah ya, tapi Hmm. poinnya adalah pelayanan. Nah sekarang gini kok, ini menarik nih ya, kita kembali ke basic bahwa dari mana mau apa dan kemana dalam perspektif tahu kita dari mana sih kok apa sih. Nah, sebenarnya kan kita tuh dari perspektif tahu itu kita adalah energi ya yang dimana itu dari alam sumber yaitu dari tahu sendiri kan ya kita ini sebenarnya energi yang diciptakan oleh sang pencipta. Hmm. Nah tetapi kan eh, di satu titik itu dia bisa berevolusi, Kang. Dia nggak bisa dihancurkan, dia hanya bisa keluar, dia hanya bisa diolah ya, dia hanya bisa berpindah ruang gitu ya, berpindah wadah ya, tetapi dia bisa berevolusi. Ini yang menarik nih yang Hmm. bisa berevolusi. Jadi kalau di Taoisme itu di luar apa nih di luar kehidupan di dunia ini itu banyak dimensi. Ada dewa, ada yang namanya ada dewa, dewi, belum lagi yang di bawahnya kan ada ascendant master, banyak lah, ada 64 totalnya Kang. Kok, sorry kok, ini motong dikit ya, soalnya pop up banget. Banyak orang memandang itu bahwa penyembahan dewa dan dewa itu banyak, berarti Tuhannya banyak dong. Nah, gimana sih kok maksudnya? Enggak, Tuhan mah tetap satu ya. Dewa itu adalah mereka yang sudah mencapai satu
tingkatan level kesadaran gitu, Kang. Ya. Oh, dewa tuh level. Level kesadaran. Makanya di situ ada 64. Misalnya Oh. gini, Kang. Nih, kalau kalau kita dongengnya, kita bilang dongeng ya. Tar, ini saya belokin dulu karena Mm-mm, setahu dalam perspektif mana Hinduism gitu dewa itu mm. dari kata Dev itu artinya cahaya gitu. Berarti Level kan kesadaran. konteksnya level. Gimana tadi dongengnya kok gimana gimana? Nah, dongeng gini dongengnya. Misalnya kan dari 64 level itu, Kohen, jiwanya Kohen nih, ya, udah jadi dewa nih di level 21 gitu ya. Hmm. Oke. Kita bilang level 21 tuh S1 lah ya, kalau di Oke. universitas. Nah, untuk bisa naik level ke level lebih tinggi, kan Kohen harus kejar S2 kan, bener nggak? Hmm. Sekolah lagi kan? Hmm. Sekolahnya di kehidupan bumi gitu loh. Oh, jadi Kohen adalah dewa yang lagi sekolah gitu. Iya, Tapi di jangan Taoisme ngaku-ngaku lah begitu ya, kan? gak enak ya. Begitu. Lu mau naik level, sok monggo lu turun Oh. sana. Lu berbuat Jadi kebajikan, ngumpulin kok amalan gitu loh. tar dulu. Jadi bumi itu sekolah para dewa dong. Bener. Oke. Makanya, makanya, ya. Tapi kan begitu dia turun ke bumi, Kang. Ya, perangkatnya itu kan ini ya, Kang ya, jadul ya. Hmm. Dia nggak bisa tuh Kang bawa memori gitu banyak tuh nggak bisa Kang. Kayak kayak dari iPhone 17 tiba-tiba harus ke bumi pakai iPhone 2 gitu loh Kang. Oke. Memorinya terbatas, koneksinya terbatas, baterainya terbatas. Tetapi yang menarik adalah memori jiwa tuh nggak pernah hilang Kang. Dia nyangkut di iCloud Kang. Hmm. Makanya pada saat dia di bumi itu dia melakukan kultivasi itu untuk mengembangkan diri, wadahnya dikembangin, memorinya kapasitasnya lebih gede, apalagi pada saat dia melakukan pensucian jiwa yang dimana memori-memori di iPhone 2 yang pada saat dia turun itu kan isinya sampah tuh Kang, Hmm. foto-foto selfie yang udah nggak pernah dipajang gitu, disuruh Iya. di delete dulu supaya yang di-upload bisa turun gitu. Makanya disitulah penyucian jiwa tuh seperti itu Kang. Oke. Gitu Oke. otomatis pada saat dia mencapai satu titik tuh dia bisa update Eh, jadi kapasitas eh. memori gede, iCloud-nya turun tuh. Oh, tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu terus sampai waktu raganya selesai. Wah kok ini ya, di dalam perspektif di balik ke tasawuf ya bahwa untuk mendapatkan tubuh sebagai manusia itu perjalanan panjang dan ini adalah tubuh paling supreme untuk mengalami Tuhan seutuhnya 100%. Jadi Betul, dewa juga sebenarnya berebut pengen jadi manusia, benar nggak? betul sekali, Oh, bener Kang, tapi bener. udah jadi manusia lupa kalau dia dewa gitu kira-kira Nah, ya. itulah godaan dan hasutannya Kang. Lupa dia Oke, dengan siapa aku gitu itu loh. yang disebut sebagai amnesia massal ya. Betul. Seru ya Oke, belajarnya ya. Itu wah kan keren kok, kurikulumnya Kang. keren kok. Keren banget. Ya maksudnya kan kalau di 1678 Quran tuh ada kalimat gini, dan kamu aku keluarkan dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan begitu turun, karena udah masuk ke alam dualitas, kan kalau mau ngomong dalam perspektif yang agak lebih dalam bahwa kita ini makhluk langit yang lagi Hmm, main ke bumi, betul, lupa kelangitannya gitu. Karena betul. udah terlalu lama pakai baju bumi, informasi bumi, pemahaman bumi, sehingga kelangitannya tuh dia lupa bahwa dia bukan dari sini asalnya gitu. Bener nggak kok? Betul. Dan saking Hmm. sayangnya, Kang, saking sayangnya, pas kita turun ke sekolah itu kita dibekali loh, percikannya loh, Kang. Hmm. Oh, Gitu kalau loh. di Tao juga bahasanya percikan berarti sama, ruh Spirit gitu. sama, Spirit ya. spirit. Oke. Oke. Tapi yang jelas Dewa tuh dari Surabaya sih, Dewa 19. Kok ngomong-ngomong ya, titik balik di mana kita sadar bahwa kita sebagai dewa misalnya gitu ya, kita Mm-mm. sebagai si higher self itu, benar nggak bahwa semua kehidupan ini adalah untuk dewa belajar dalam penderitaan-penderitaan hidup, benar nggak kok? Bener, bener, Kang. Jadi justru kurikulumnya itu karena dia mengalami sebuah penderitaan, ya, dan dia menyadari ya, I have to do something gitu, Kang. Ya, Hmm, disitulah dia masuk tuh ke sana, Kang, untuk devotion itu. Kalau nggak hmm, ngapain Kohen tuh Senin, Rabu, Jumat sekali live bisa 3 jam, bisa 4 jam rutin selama 3 tahun hmm. berturut dan seterusnya. Itu buat apa kan kalau bukan untuk itu gitu loh. Itu mewujudkan kedewaan gitulah kira-kira Iya ya, itu tugas dia. kedewaan gitu ya kira-kira ya. Bener. Kenapa? Karena
Ya itulah kasar ngomong tujuan turun ke sini tuh untuk itu, Kang. Oke. Menjadi alat peraganya gitu loh. Hmm. Karena ya kalau kita kasar ngomong tuh banyak yang mau turun nggak lulus gitu. Apa yang bikin nggak lulus kok? Ya itu nafsu keinginan duniawi, Kang. Terlalu kemelekatan dengan Oh. duniawi gitu loh. Yang dimana itu hanyalah ilusi sebenarnya, Kang. That's not Hmm. that's not the main reason you come to this world gitu loh. Enggak, Oke. gitu loh. Oke. Kemelekatannya apa? Cuma 3. Hmm. Harta, tahta, cinta. Udah, Harta, tahta, tahta, cinta. Udah cinta. itu 4 aja, kok, Kang. ada satu lagi. Apa tuh? Raisa terakhir. Waduh, jangan, Kang. Ini nanti pada kesana ini jebakan ini. Soalnya ini kan. Aduh. Haji Mumpung. Oh, harta, tahta, cinta itu emang godaan lah kira-kira ya. Godaan. Dulu Tapi makanya masa waktu dewa saya tergoda belajar. cinta ya? Enggak bener, Kang, Eh, bener. Waktu eh, saya belajar di tasawuf itu, saya diingetin loh. hmm. Itu di Suratul Mustaqim itu dibilang, kenapa ada berwas 7? Ya, karena di situ juga ada harta tahta cinta, Kang. Di mana sorry? Di apa? Di Suratul Mustaqim kata guru Kenapa saya, 7 gitu? kan itu berwas 7 kan. Artinya Ruas dia 7? kan Sorry kok apa kok? itu kan di jembatan berwas 7 kan. Oh, beruas 7. Oke, oke. Berwas Ah, 7. Artinya jiwa tuh bisa terjebak di salah satu itu, Kang. oke. Dan salah satu itu tuh semua itu. Di atas masih ada godaan soal harta tata cinta loh. Oke. Kang Abu tahu lah. Oke, oke. Oke. Gitu loh. Ya kan? Hmm, hmm, hmm. Kejebak. Kenapa? Karena dia nggak nyampe ke devotion, Kang. Oke. Karena kalau dia bener-bener masuk ke tauhid sentris, jalan satu-satunya adalah turun, Kang. Iya Itu yang bener kok. dilakukan Nabi Muhammad tuh. Bener kok. Nih ya, ini mumpung agak lebih dalam sedikit. Jadi kok ya, ini nanti kapan-kapan kita elaborasi gitu. Percikan itu Adam, dia turun. Saat dia belajar dengan semua nama-nama, dia naik menjadi Isa. Dan dia turun lagi menjadi Muhammad gitu. Wah itu top sih kok. Wah edan sih. Ya kan? Tapi kayak nama-nama Dewi Kwan Im lah, misal ini nyambung nggak ya? Atau dewa apalah gitu kayak ini misal cerita Sun Gokong lah gitu ya, kira-kira. Itu kan nama-nama dewa gitu ya. Itu tuh apa? Ada dewa A, dewa B, dewa C. Itu tuh beda-beda. Gimana sih kok? Nah itu kan sebenarnya energi, Kang. Ya. Hmm. Yang dimana tuh dia itu menjembatani bagi mereka tuh yang membutuhkan petunjuk. Oke. Jadi situ sebenarnya, Kang, perwakilan juga, Kang, sebenarnya, Kang. Makanya kan ada istilah tuh kemana mataku memandang gitu kan. Hmm. Yang aku lihat ya mereka perwakilan itu, Kang, sebenarnya, Kang. Oke. Itu kan simbol petunjuk. Pertanyaannya Oke. kamu tuh bisa nggak gitu tenang untuk melihat itu semua, Oke. gitu loh. Wah, gila Kok baru tahu Kohen sedalam ini Ini di live nggak pernah ngomong gini loh. Dan maksudnya sadis gitu. Maksudnya titik temunya tuh jelas gitu kok. Maksudnya dapat gitu ya konteks. Ya, Oh, karena sorry ya kok ya, maaf ya. Orang-orang dengan level kesadaran yang mungkin belum sampai ketika ada orang datang ke kuil untuk bungkuk di hadapan patung dewa, dia anggap nyembah patungnya gitu loh kok. betul. Bener. Bener nggak? Bener. Iya kan? Iya, Ya maaf ya ini sih rada-rada konvensional. Oh, agama sebelah tuh penyembah patung gitu. iya. Padahal yang ngomong juga muter-muterin batu bata ya sama aja sebenarnya ya. Bener Kan nggak sih? simbol itu, Kang. Bener nggak, Kang? Iya benar. Ya, nah maksudnya gimana gitu kok? Simbol dewa tuh untuk apa gitu? Ya itu petunjuk untuk ke dia juga, gitu. Hmm. Karena ujungnya kan rasa, Kang. Hmm. Ujung di sini rasa loh, gitu loh. Misalnya Dewi Kwan Im mewakili welas asih, ya kan? Dia mewakili Oh, rasa tuh untuk kebajikan, kasih sayang, gitu loh. itu kayak Ya. Bunda Maria kali ya? Iya, sama. Tergantung keyakinan. Jadi kan
Ibaratnya kan jangankan dewa dewi ya Kang ya. Tuhan aja sesuai prasangkamu Kang. Hmm. Gitu loh. Mm-mm. Kayaknya Kohen kebanyakan ngobrol sama orang Islam deh, bahasa-bahasanya Islam banget. Tapi sorry ya sorry ya, ini mau nanya agak sensitif nih ya, maaf ya. Kalau kita bicara Islam secara esensi, sekarang Islam itu menjadi sebuah apa ya, agama yang menjadi sebuah institusi kok. Ya. Kira-kira di tahu juga gitu nggak sih? Ada nggak sih jadi institusional gitu? Secara peraturan pemerintah butuh Kang. Karena itu regulasi Hmm. kan. Mm-mm. Tetapi secara yang namanya esensi dan hakikat tuh sebenarnya itu ya dia balik lagi Kang ke kedalaman hati kita sendiri gitu loh. Hmm. Ya, kedalaman hati kita sendiri. Yang menarik tuh saya pernah dibilangin katanya di sini lu nggak usah vegetarian misalnya gitu ya. Mhm. Kenapa? Karena di saat lu dipaksa untuk vegetarian, ya, di situ tuh lu ada ada potensi lu mengalami yang namanya itu penderitaan, gitu loh Hmm. Kang. Hmm. Dan di saat kita kenal diri kita sendiri, karakter tubuh itu berbeda-beda. Ada yang makan sayur energinya gede, ada yang makan daging energinya gede. Jadi itu kembali lagi ke kedalaman diri kita sendiri. Yang penting adalah Hmm. mau apapun apapun pedomannya, yang penting adalah lakunya, Kang. Iya, soalnya kadang-kadang sorry banget ya. Orang yang vegan karena kadang-kadang juga nyinyir ke yang enggak gitu. Nah itu, Iya betul, kan? betul. Jadinya dualitas Mm-mm. lagi, kejebak lagi dalam paradoks gitu loh, Kang. Hmm. Ya kan? Kan kita kan belajar untuk menemukan titik tengah kan? Betul. Menemukan titik tengah. Jadi udah bukan soal baik dan buruk lagi gitu loh. Ya, Hmm. gitu. Oke kok, Ini seru padahal eh. ini padahal baru kulit tuh, Kang. Saya tuh Kulit sebisa lah mungkin jelas. tuh ya. Nggak cuman kan ditangkapnya dari perspektif apa jadi sesuai dengan kedalaman gitu maksudnya kok. Dan tadi tuh keren banget lah. Ini kan kita bisa bahas Wu Wei sendiri, dualitas sendiri. Bener nggak? Betul, betul. Kita bisa bicara dalam konteks dan ini luas banget. Maksudnya ini adalah overview di mana kita ngerti bahwa oh tahu gitu dan kan gini ya kok. Kalau Rumi itu selalu bilang gini bahwa semua kita adalah satu kaca yang terpecah di bumi menjadi kepingan-kepingan. Hmm, Padahal kita satu kaca yang sama gitu. hmm. Ada yang mewujud menjadi Christianity, ada yang mewujud menjadi Tao, ada yang mewujud menjadi Hinduism, Buddhism lah, apa dan lain-lain. Kan kayaknya nggak mungkin deh kalau itu sumbernya bukan dari sumber yang satu gitulah kok intinya. Hmm. Gitu. Nah jadi ngelihat ke sini tuh semakin ngerti bahwa ternyata keributan-keributan itu bukan dari ajaran intinya Hmm. gitu, bukan dari distributor utamanya. Betul. Jadi kira-kira yang nyebelin tuh subagennya gitu kok. Iya benar. Subagen-subagennya ini yang Benar. kacau gitu sebenarnya. Ya, Karena bener mau nggak? cuan gede gitu. Karena mau cuan gede. Bener sih. Iya ya, Nafsu bener. keinginan lagi kan, benar nggak? Bener sih. Ya udah balik lagi gitu loh. Wah, Sebenarnya kalau dulu saya simpelnya belajar tuh di 7 lapisan nafsu itu, Kang. Itu strukturnya tuh. 7 lapisan nafsu yang maksudnya amarah, lawamah, mulhamah, Betul, mutmainah, betul, rodiyah, betul. mardiyah, kamilah itu Itu udah maksudnya. itu strukturnya tuh. Sampai ke insan kamil ya kalau nggak salah ya. Insan kamil ya. Dari Iya, basyariah ke insan kamil bener. iya. Itu saya disuruh lu pelajarin ini. Pas pelajarin ini, iya juga ya. Apa yang membuat dia nggak bisa dibuat mainah? Oh ternyata yang di bawahnya masih kejebak di sini. Oh ternyata nafsu keinginan. Oh nafsu amarahnya. Waduh, itulah proses penyucian tazkiyatun nafsnya tuh dimulai di situ tuh. Lu mau kemana sekarang? Gitu lu udah tahu ini. Iya. Iya. Gitu. Tapi lu pakai kopiah ke masjid udah cocok sih. Ngomong-ngomong tazkiyatun nafs segala. Tapi anyway kok, ini nih menarik loh kok. Sama-sama rendang, yang satu pagi sore, yang satu sederhana kan gitu kira-kira bener nggak? Iya iya bener bener. Intinya mah rendang gitu kan Intinya gitu. mah rendang. Iya. Yang Nah, bumbunya dari sana juga kan? yang bahaya adalah semua dua orang yang berdebat nggak pernah nyobain rendang, cuman ngeributin rendang tuh bahan bakunya gini, rendang tuh begina begitu yang paling bagus. Tapi dua-duanya nggak pernah icip-icip rendang, itu yang jadi masalah, bener nggak? Ya itu ya. Ya itulah ya. Namanya juga kurikulum ya Kang ya. Hmm. Nah, yang penting adalah
Ya, kita sudah mencicipi itu semua dan sebenarnya itu harusnya itu bisa membawa kita tuh ke ranah yang lebih deep lagi ya mengenai wah gila ternyata ya bisa seenak ini loh gitu loh ya. Hmm. Nah, jadi udah bukan di ranah panca indera lagi Kang, beyond ini gitu loh. Hmm. Ya, Hmm. kita tuh bisa menemukan rasa-rasa yang tanda kutip tuh secara logik tuh ya tidak bisa diakses gitu. Nah, makanya Hmm. disitulah pengalaman itu ya penting gitu. Seperti yang Kang Abu bilang, cicipin lah. Jadi tahu Hmm. gitu. Hmm. Kalau Kohen kan memang pecakilan ya kan. Kesini, ke Hmm. sono, kesini, ke sono. Iya. Tapi udah dicicipin sama juga sih Kang. Oke. Ya itulah kenapa kita perlu perlu main jauh untuk bisa icip di mana yang kita anggap bahwa itu beda merek ternyata semuanya sama-sama rendang gitulah kira-kira Sama-sama ya. rendang. Betul, betul, Wah, betul, keren betul. sih kok. Oh, ini sih nanti kapan-kapan minta waktu lagi kita dalemin satu-satu kok. Siap, siap. Oke ya. Nah, Oke, sekarang terima kasih. terakhir Hmm. kok. Kalau saya sering banget gitu ya mengintisarikan tentang konteks ya. Anyway, tahu ada kitab sucinya kan, Tao Te Ching ya? Ada. Oke, oke. Nah, kalau saya boleh mengambil dari perspektif saya dalam konteks tradisi Islam tuh ada yang namanya Al-Quran kok. Mm-mm. Quran itu kalau di zip dari 6.236 ayat, cuman keluar nama kata takwa, selesai. Mm. Quran itu ngajarin kita takwa, karena Mm-mm. nilai kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah dalam tradisi Islam, itu bukan jadi sholatnya, puasanya, umrohnya, bukan dari ritual, tapi ritualmu mencapai kepada derajat takwa atau tidak gitu. Mm-mm. Nah, yang menarik sih takwa ini kalau di zip lagi ada 3, jangan pelit, menahan amarah, dan memaafkan. Mm-mm. Kalau basic line dari ajaran Tao tuh apa sih kok yang bisa kita aplikasikan keseharian sebagai bekal gitu? Ya lebih kurang sama ya Kang. Yang pertama adalah hidup berkecukupan. Ya. Hmm, Jadi dia tuh tidak terjebak dalam nafsu keinginan, ya kan? Berlebihan gitu loh. Yang kedua itu ya kalau tahu tecing kan namanya ada di dalamnya kan ada te ya. Te itu kan kebajikan gitu loh. Ya. oke. Makanya di situ tuh kitab yang sebenarnya itu mengarahkan kita untuk berbuat kebajikan Hmm, sebisa mungkin, sebanyak mungkin hmm, gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir itu ya itu soal yang bagaimana kita ya takwa dan patuh terhadap jalan yang sudah kita pilih gitu loh Kang. hmm, Ya. Kalau yakinnya kita rasanya di sini ya sudah jalani gitu loh. Karena hmm, in the end of the day pada saat saya nyicipin jalan ini jalan itu jalan yang lain itu saya ingat jadi soal banyak pepatah yang bilang banyak jalan menuju Roma Kang. Tapi Romanya hmm. cuma satu gitu loh. Benar, 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 Kan itu butuh ketakwaan ya, bener gak Kang? benar, Untuk benar kita, banget. untuk kita komitmen istiqomah di jalan itu, yang kita pilih sendiri Kang, bukan Hmm, dipaksa, hmm. gitu. Oke, mantap kok. Kita tepuk tangan dulu dong buat Kohen. Koh, thank you banget Thank kok. you, thank you, Banyak thank you banget Kang. insight ya. Hmm. Mantap lah, nanti kita bahas. Terakhir ini paling Mm-mm. terakhir kok. Apa yang meyakinkan Kohen bahwa ini adalah jalannya Kohen dan gak mau kemana-mana lagi? ini ini rada-rada dongeng ya Kang ya, karena tadi kan di apa namanya tuh di penjabaran tadi itu pada saat jiwa itu terkoneksi dengan spirit tuh ya. Di situ tuh ada icip-icip menjadi seorang penyaksi yang dimana tuh apa yang disaksikan itu disajikan oleh si spirit. Hmm, Ini lo kok katanya. Asal muasal lu, ya kan? hmm, Potensinya lu, perjalanan lu, fitrahnya lu gitu kan. Visinya lu, misinya lu gitu loh. Untuk pada saat hadir di sini dan sebelum dari awal dari mana, sekarang lagi di mana, terus lu mau bawa kemana gitu loh. hmm. Nah, jadi kenapa saya memilih ini ya karena di secara dongeng saya pribadi itu di kehidupan sebelumnya itu udah di jalan ini gitu kan. Wah, kalau Ini kalau cuma kapan kalau kapan-kapan melanjutkan pulang, aja Kang. kalau kapan-kapan ke kehidupan sebelumnya ajak-ajak dong, Oh mau iya, ikut dong. kan udah pernah situ. Atau tolong intipin.
Iya, 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 iya. Ntar ya diajak ya, kita janjian ya. Iya. Aduh. Soalnya ini lumayan menggoyangkan keimanan, jadi kayak tertarik gitu, kayak lebih keren gitu. Cari yang beda ya Kang ya. Aduh, yang beda. Aduh. Oke kok, thank you kok. Terima Terima kasih kasih, terima teman-teman. kasih Kang. Semoga kita semua dapat pelajaran ya, dari perspektif apapun, dari wadah kita, sesuai kapabilitas kita. Dari intinya adalah yuk kita ambil dari apa yang kita butuhkan. Saya selalu bilang bahwa nggak harus ngerti semua, tapi apapun yang mencerahkan fokuslah di situ, karena itulah yang dibutuhkan jiwa kita per saat ini. Sekali lagi thank you Kohen, dewa yang diutus ke Zoom kita siang Enggak lah. hari ini untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan pencerahan, dan mari kita ambil ini sebagai pelajaran. Dan jangan lupa teman-teman, ini baru pengetahuan, dan mari kita aplikasikan dalam laku. Karena output dari semuanya bukan hanya banyak tahu, tetapi tahu yang ditransformasikan menjadi perilaku. Dan tadi dibilang bahwa puncak dari semua perjalanan kita adalah jadilah pelayan yang baik. Terima kasih kok. Terima kasih Semoga ilmunya semuanya. sangat bermanfaat, dan semoga kita bisa bahas lagi lebih dalam di kesempatan yang akan datang. Siap. Cie. Ya, thank Terima you kasih kok. Kang Abu, Teman-teman teman-teman semua, terima kasih semua ya. Sehat-sehat ya. Dadah, sampai ketemu. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.